Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Adi Kuncoro dari kelas reguler C NPM 41182191190236. Mata kuliah Organisasi Sistem Pertandingan Olahraga. Dosen pengampu Ibu Aridotul Hakia MPD AIFO. Cabang olahraga kriket. Pengertian kriket. Kriket adalah olahraga permainan yang dimainkan secara beregu dan menggunakan tongkat pemukul dan bola. Setiap pertandingan kriket dimainkan oleh dua tim. Jumlah pemain kriket pada masing-masing tim ialah 11 orang. Permainan kriket dapat berlangsung selama 5 hari dan dapat berlangsung selama 6 jam setiap harinya. Awal mula sejarah permainan kriket. Olahraga kriket pertama kali dimainkan di Hampshire, Inggris pada abad ke-16. Ada banyak pendapat yang bermunculan tentang asal-muasal olahraga kriket ini. Di antaranya seperti spekulasi yang menyebutkan bahwa kriket berasal dari sebuah permainan yang disebut krek. Permainan ini dulunya dimainkan oleh putra Edward I atau Edward Longhans yang bernama Pangeran Edward. Adapun yang menyebutkan bahwa kriket berasal dari sebuah olahraga yang disebut cricket, olahraga yang diketahui dimainkan pada tahun 1598. Selanjutnya, olahraga kriket ini diakui sebagai salah satu olahraga nasional di Inggris. Dari Inggris, olahraga kriket lantas diperkenalkan ke berbagai negara yang bergabung sebagai negara-negara persemakmuran Inggris dan ke negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Terutama di negara persemakmuran, kriket diperkenalkan oleh para tentara yang tinggal di pangkalan militer. Oleh sebab itulah, olahraga kriket semakin populer di negara-negara bekas persemakmuran Inggris seperti Malaysia, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, India, dan negara-negara lainnya. Tim kriket dari Inggris pun lantas melakukan pertandingan keluar Inggris, yaitu ke kawasan Amerika Utara. Sementara itu, tim kriket dari Australia tercatat sebagai tim yang datang ke Inggris di masa itu untuk bertanding kriket. ICC, Dewan Kriket Internasional. ICC bermarkas di Dubai. ICC adalah badan pengatur kriket global. ICC didirikan tahun 1909 dengan nama Imperial Cricket Conference atau Konferensi Kriket Kerajaan. Berganti nama menjadi International Cricket Conference, Konferensi Kriket Internasional tahun 1965 dan mengadopsi nama sekarang pada tahun 1989. Pada tahun 2017, ICC memiliki 105 negara anggota. 12 diantaranya memegang keanggotaan penuh dan dapat bermain kriket. ICC bertanggung jawab atas pengaturan dan organisasi turnamen kriket internasional seperti Piala Dunia Kriket untuk pria dan untuk wanita. ICC juga menunjuk umpir dan referee yang menangani semua pertandingan tes, limited over, internasional yang telah disetujui. Persatuan Kriket Indonesia. Sebelum dikenal sebagai Yayasan Kriket Indonesia, Persatuan Kriket Indonesia atau PCI didirikan tahun 2000. Sejak saat itu, PCI menjadi member dari Federasi Internasional Kriket Dunia, International Cricket Council atau ICC. PCI turut bergabung dalam Region Asia Pasifik atau IF. Pada 13 Februari 2011, PCI dilantik oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, sehingga menjadi badan resmi yang bertugas untuk mengembangkan kriket di Indonesia. PCI sukses mengadakan kejuaraan nasional U15 di tahun 2009 dan pada tahun yang sama menjadi tuan rumah dari ICC EAP U15
turnamen yang diikuti oleh 7 peserta dari negara yang tergabung dalam region Asia Pasifik. Dengan support penuh dari KONI dan Kementerian Pemuda olahraga kriket makin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Terwujud dengan diikutsertakannya olahraga kriket di ajang Pekan Olahraga Nasional 2016 di Jawa Barat. Sebagai olahraga yang memperebutkan medali dan SEA Games Malaysia tahun 2017. Sejak dirilisnya status T20 internasional, tim nasional kriket putri berada di posisi 20 dunia. Area permainan atau area pertandingan. Kriket dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 pemain di atas lapangan khusus. Lihat gambar kanan. Lapangan kriket biasanya berbentuk lingkaran atau oval. Batas luar area permainan ditandai dengan boundary atau pembatas yang dapat berupa pagar, ujung tribun penonton, tali tambang, dan garis di rumput. Boundary sedapat mungkin ditandai sepanjang keseluruhan sisi lapangan. Di tengah lapangan terdapat pitch. Lihat gambar pada bawah ini. Berbentuk persegi panjang. Di tiap ujung pitch terdapat struktur sasaran yang disebut wicket. Jarak antara wicket adalah 22 yard atau 20 meter. Pitch adalah permukaan rata selebar 3 meter dengan rumput lebih pendek dari lapangan bagian luar. Tiap wicket terdiri dari 3 stump batang kayu sepanjang 28 inci atau 710 mm yang ditancapkan ke tanah dalam posisi segaris dan 2 bail yang ditaruh di atas sela-sela stump. Pitch tandai di setiap ujung dengan 4 garis putih, diantaranya yaitu bowling crease, popping crease, dan 2 return crease. Peralatan permainan kriket. Ada beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam pertandingan kriket. Di antaranya yaitu bat, bola, gawang atau wiket, helm, pelindung lutut, sarung tangan, dan sepatu. Teknik kriket. Dalam permainan kriket, pemain harus memahami teknik-teknik dasarnya agar bisa bermain dengan benar. Teknik dasar tersebut antara lain: 1. Untuk mengawali pertandingan, tim penjaga masuk ke dalam lapangan, kemudian disusul oleh kedua pemukul masuk ke lapangan. Kedua pemukul berdiri di bagian stump masing-masing yang berada di atas lapangan atau pitch. Posisi kedua pemukul yaitu saling berseberangan. 4. Pemukul pertama bersiap untuk memukul bola, sedangkan pemukul yang kedua siap untuk berlari ke ujung stump yang lain, yaitu ke arah pemukul yang pertama. Selanjutnya berlari kembali jika bola belum diambil oleh regu fielding. 6. Apabila salah satu pemukul mati, maka dia digantikan oleh pemukul lainnya, dan begitu seterusnya. Pemukul yang sudah mati tidak bisa melanjutkan memukul lagi. 7. Setelah itu tim A dan B bertukar posisi, yaitu tim B menjaga bola, sedangkan tim A memukul bola. 8. Apabila salah satu di antara kedua tim memperoleh nilai yang lebih tinggi, maka tim yang mendapatkan nilai tinggi dikatakan menang selama perpindahan over yang ada. 9. Masing-masing pemukul berusaha untuk memukul bola sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya. 10. Akan tetapi apabila tim A memukul bola dan semua pemukulnya mati sebelum over ditentukan habis, maka permainan selesai dan bertukar posisi. 11. Tim B memukul serta mengejar nilai yang dikumpulkan oleh tim A untuk memenangkan pertandingan. Penilaian kriket. Scoring kriket. Para pencetak gol tidak memiliki hak suara dalam menentukan skor run atas ekstra, wiket diambil atau overs dilemparkan. Ini adalah tugas dari wasit di lapangan permainan yang memberi isyarat kepada pencetak gol dalam kasus ambiguitas seperti saat lari akan diberikan sebagai tambahan untuk ke basement.
atau ketika batsman diberikan batas 4 atau 6, sehingga wasit mengetahui bahwa mereka telah melihat setiap sinyal. Pencetak gol diminta untuk segera mengakuinya. Buku skor yang lebih canggih memungkinkan pencatatan lebih detail dan statistik lain seperti jumlah bola yang dihadapi oleh masing-masing pemukul. Pencetak gol juga terkadang membuat lembar penilaian mereka sendiri agar sesuai dengan teknik mereka, dan beberapa menggunakan pena berwarna untuk menyoroti acara seperti wicket atau membedakan aksi dari berbagai batsman atau bowler. Seringkali mungkin untuk mengetahui dari scorecard modern waktu di batsman, apakah batsman meninggalkan bola atau bermain dengan meleset, atau ke arah mana batsman memukul bola, dan apakah run dilakukan. Mencetak gol kadang-kadang detail kejadian antara pengiriman atau detail insidental seperti cuaca dicatat. Metode scoring. Ada dua metode utama yang digunakan pencetak gol untuk merekam permainan secara manual dan komputerisasi. Metode manual menggunakan scorecard dan pena. Kartu skor dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai debug. Dengan menggunakan buku tersebut, pencetak gol mengisi dua bagian utama per bola, analisis bowling dan analisis batting. Setiap bagian membantu melacak jumlah bola yang dilempar ke atas, ekstra apapun, seperti bola lebar dan tanpa bola, dan juga setiap wicket atau pencatatan. Pada akhir setiap over, pencetak gol dapat mengisi analisis over dengan skor di akhir over, jumlah wicket yang jatuh, penalti apapun yang terjadi, dan jumlah bowler analisis. Komputerisasi atau aplikasi seluler juga digunakan sebagian besar turnamen amatir menggunakan aplikasi seluler di ponsel cerdas karena lebih nyaman dan gratis, yang membuatnya sangat cocok untuk pemain kriket amatir karena mereka tidak mampu mengeluarkan uang untuk perangkat lunak mandiri dan khusus. Ada beberapa aplikasi penilaian kriket seperti Total Cricket, Cricket Score, dan masih banyak lagi aplikasi yang mendukung untuk membantu penghitungan skor di dalam olahraga kriket. Aplikasi seluler memungkinkan pemain kriket amatir untuk menyimpan skor mereka secara online dan juga memberi mereka statistik dan grafik yang dipersonalisasi sendiri. ICB menyediakan perangkat lunak gratis untuk penilaian kriket baik di PC maupun perangkat seluler dari situs web Play Cricket. Mengacu pada skor di dalam pertandingan terbatas, satu pertandingan ini, tim yang mencetak lebih banyak run menang jika tim A mencetak angka 250 dari 50 over dengan kekalahan satu gawang atau 250 banding 1, maka target tim B adalah mendapatkan 251. Banyaknya gawang yang jatuh tidak mempengaruhi tim mana yang menang. Jadi jika tim B mencetak 251 tetapi dengan kekalahan 9 gawang atau 251 banding 9, tim B tetap menang karena lebih banyak mencetak run meski kalah lebih banyak wicket. Dalam situasi serupa, jika tim A mencetak 250 banding 1 tetapi tim B mencetak 240, semua keluar, maka tim A akan menang karena mencetak lebih banyak run. Di tengah-tengah pertandingan terbatas untuk menilai memungkinkan skor akhir. Penting untuk diketahui, selain run yang sudah dicetak dan wicket sudah kalah, beberapa banyak overs yang tersisa untuk setiap sisi. Jadi ini selalu dikutip. Istilah seri dan dasi yang identik dalam banyak olahraga memiliki arti berbeda dalam kriket. Seri mengacu pada pertandingan di mana permainan tersebut diselesaikan dan kedua tim menyelesaikannya dengan skor yang persis.
Hasil imbang mengacu pada pertandingan 2 babak yang tidak mencapai kesimpulan. Biasanya karena kurangnya waktu dan keadaan. Seperti hujan, pertandingan overs terbatas yang tidak mencapai kesimpulan karena hujan tidak dianggap seri, melainkan dikatakan telah berakhir, tidak ada hasil. Namun dalam kasus final turnamen, pertandingan dapat diputuskan oleh extra over atau diberikan kepada tim dengan skor paling banyak, atau kalah wiket paling sedikit, atau metode lain ditunjukkan oleh aturan turnamen. Ini adalah kasus di final Piala Dunia Kriket 2019 diberikan kepada Inggris. Batas terbanyak yang dicetak setelah seri dan extra over atau super over setelah skor tetap sama. Demikian penjelasan tentang organisasi sistem pertandingan olahraga cabang olahraga kriket. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.